Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke TM ke-6 ya. Konsep menghitung PPh, OP, orang pribadi maupun badan. Jadi saya OP dulu ya. Jadi penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini bisa berasal dari penghasilan dari usaha dan atau pekerja bebas maupun penghasilan dari pemberi kerja. Jadi saya ini untuk OP yang berada di Indonesia, status subjek pajak dalam negeri khususnya yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia. Konsep menghitung PPh OP maupun badan adalah seperti kalian menghitung usaha ya. Jadi intinya seperti ini, penghasilan dikurangi biaya-biaya itu adalah penghasilan itu. Penghasilan itu ini merupakan penghasilan kena pajak sebagai PKP. Jadi penghasilan kena pajak ini yang kita hitung pajaknya. Jadi bukan dari penghasilan bruto ini, ya, tapi dari setelah kira kurangi biaya-biaya. Nanti dalam OP itu ada pengurangnya biaya jabatan dan PTKP. Ya, untuk yang penghasilannya berasal dari pemberi kerja. Untuk yang penghasilannya berasal dari usaha atau pekerjaan bebas, maka pengurangnya adalah biaya-biaya itu. Ya, jadi PKP ini kita hitung pajaknya sebagai pajak terutang dengan mengalihkan tarif. Ya, PKP dikali tarif ini merupakan pajak terutang. Ini konsepnya, konsep untuk menghitung PPh, OP dan badan. Jadi dari penghasilan kurangi pengurangnya, ya, ketemu penghasilan itu. Penghasilan itu ini bisa berupa sebagai PKP. Untuk OP nanti ada pengurangnya lagi PTKP. Ya. Untuk menghitung pajak terutang, PKP ini dikalikan dengan tarif. Kalau OP kemarin tarifnya progresif, ya. Jadi 5% itu untuk 60 juta pertama dan seterusnya. Nah ini kita menghitung PPh OP sebagai karyawan, berarti penghasilan bruto, gaji berarti sebagai karyawan berarti dia penghasilannya berasal dari pemberi kerja. Pemberi kerja bisa berasal dari bisa berupa badan maupun OP. Dia bekerja pada PT ABC, berarti pemberi kerjanya PT ABC. Dia bekerja pada Tuan Tono misalnya, berarti pemberi kerjanya Tono. Ya. Jadi penghasilan bruto ini gajinya dikurangi dengan biaya jabatan. Ini untuk OP yang statusnya sebagai karyawan atau pegawai. Dikurangi biaya jabatan. Ketemu penghasilan neto. Untuk OP ini dikurangi lagi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, artinya penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ya, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ketemu penghasilan kena pajak. Ini penghasilan yang kita hitung pajaknya adalah PKP-nya ini. Untuk menghitung pajak terutangnya, PKP tinggal dikalikan dengan tarif. Kalau OP kemarin tarifnya progresif, gitu. 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Kemarin sudah ya? Tarif progresif sudah saya ajarkan, sudah ya? 60 juta pertama kali 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta dikalikan 15% dan sebagainya. Untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi memiliki usaha dan atau pekerjaan bebas, maka caranya seperti ini. Peredaran usaha brutonya atau omset netnya berapa setahun dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan, ketemu penghasilan itu. Penghasilan itu dikurangi PTKP. Jadi untuk PTKP hanya untuk OP saja ya, pengurang penghasilan OP. Badan tidak ada PTKP. Sama ke bawah ini sama semua. Penghasilan itu dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajaknya. Nah ini dihitung penghasilan dikenakan pajaknya. Jadi bukan penghasilan brutonya, bukan penghasilan netonya. Ya. Dalam konsep untuk OP ya. Pajak terutangnya tinggal dikalikan saja, PKP dikalikan dengan tarif. Untuk menghitung penghasilan norma penghitungan, apabila OP tidak menggunakan pembukuan, maka bisa menggunakan norma penghitungan untuk menghitung penghasilan neto saja. Ya, nanti ke bawah tetap dikurangi PTKP dan sebagainya. Jadi penghasilan bruto. Jadi di sini dia tidak ada, biasanya kalau UMKM kan tidak ada rincian biaya, hanya omset saja gitu. Ya.
Nah kita itu diperkenankan menggunakan norma. Jadi norma itu presentasi ya. Untuk KLU tertentu itu yang tarif untuk menghitung penghasilan netonya. Jadi contoh seperti ini. Penghasilan bruto biasanya di UMKM ini hanya penghasilan bruto saja yang ada catatannya. Biaya tidak ada, maka untuk menghitung penghasilan neto, kalau di sini menghitung penghasilan neto kan dikurangi dengan biaya. Ini penggunaan pembukuan. Untuk menghitung yang tidak ada pembukuannya, maka penghasilan netonya dikalikan tarif NPPN-nya dikalikan dengan penghasilan bruto. Ini akan ketemu penghasilan netonya. Ke bawah sana, dikurangan PTKP, penghasilan itu dikurangan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak. Baru dihitung pajaknya, karena cari dikalikan tarif dikalikan PTKP ini. Sampai sini dulu konsepnya aja dulu, ada yang ditanyakan. Nah ini lihat, ini pembukuan. Ini yang orang pribadi memiliki usaha dan mata pekerjaan bebas. Ya. Jadi menghitungnya peredaran usaha bruto dikurangi biaya-biayanya. Jadi seperti perusahaan, seperti ada usaha gitu. Ya. Ini kalau penggunaan pembukuan. Peredaran usaha bruto dikurangi biaya ketemu penghasilan itu. Penghasilan itu dikurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajaknya. Sampai sini bisa diikuti. Apabila tidak menggunakan pembukuan, maka bisa menggunakan norma penghitungan untuk menghitung penghasilan netonya. Jadi untuk menghitung ini, untuk menghitung penghasilan netonya ini. Ya. Norma penghitungan bukan untuk menghitung pajak, tapi untuk menghitung penghasilan netonya. Karena tadi tidak ada pengurang biayanya. Di sini, coba lihat di sini. Nah ini tidak ada pengurangnya biayanya. Jadi hanya catatan omset saja. Ya. Untuk menghitung penghasilan netonya digunakan tarif NPPN tadi. Jadi setiap KLU itu setiap usaha beda-beda KLU-nya. Misalnya setiap kelompok usaha ya, industri kain, industri otomotif itu beda-beda presentasinya, ya, tarifnya. Jadi misalnya ini untuk menghitung penghasilan itu berarti penghasilan itu kalian tarif. Jadi ini. Peredaran usaha bruto setahun misalnya 1 juta. Dan ini tidak ada pengurangan biaya di sini. Ini dia hanya menggunakan catatan saja. Kalau ada biaya berarti pengurangan biaya kan di sini. Biaya misalnya 500 juta. Dari sisi penghasilan netonya 500 juta. Dan ini tidak ada biaya di sini. Makanya untuk menghitung penghasilan netonya digunakan tarif NPPN. Dari penghasilan peredaran usaha bruto, peredaran usaha bruto. Misalnya tarif NPPN ini bisa aja 15% misalnya. Dari 1 juta, itu berapa itu? Penghasilan itu dikurangi PTKP. Tarif untuk OP dipertahankan BPN. Ini kalau dia tidak menggunakan pembukuan, jadi tidak ada data biayanya. Beda dengan yang ini ya. Ini ada data biaya dia. Jadi untuk menghitung penghasilan netonya peredaran usaha bruto dikurangi biaya. Nah sedangkan yang tadi menggunakan PPN tidak ada data biaya, hanya ada data penghasilan bruto saja. Jadi untuk menghitung penghasilan netonya tarif NPPN dikalikan penghasilan bruto, ini ketemu penghasilan netonya di sini. Besarnya PTKP setahun 54 juta, TOP status kawin tambah 4.500.000, tanggungan 4.500.000, masing-masing tanggungan maksimal ada 3, berarti kalau 3 dikalikan 3.
Nah ini saya sudah tulis yang di materinya. Ini beberapa kali ada perubahan untuk PTKP ya. Sorry, untuk tarif pajak, sorry, ya, bukan PTKP, tarif pajak. Ini contoh ya. Andi menikah dengan Cinta dan dikaruniai 3 orang anak. Andi bekerja sebagai karyawan PT Matahari. Berarti statusnya Pak OP sebagai karyawan. Ya. Andi memiliki NPWP, sedangkan Cinta istrinya tidak bekerja. Andi menerima gaji sebulan 7 juta. Selama tahun itu tidak ada kenaikan gaji. Berarti pendapatannya berasal hanya dari gaji saja. Gajinya per bulannya 7 juta. Coba status PTKP-nya dan besar PTKP Andi berapa? Coba dihitung. PPh terutang Andi setahun berapa? Kalian bisa? Berarti 7 juta dikalikan 12 dulu. Berarti ada pengurangnya biaya jabatan ya. Nah, ini untuk konsep ini menghitung PPh OP sebagai karyawan. Berarti penghasilan bruto setahun berapa? Dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Setahun maksimal 6 juta di sini. Atau sebulannya 500 ribu. Kalau setahun ternyata nanti hitungannya 7 juta, berarti hanya 6 juta diakui. Ya. Sebulan 500 juta, kalau ketemu 600 juta berarti hanya 500 juta per bulan yang diakui untuk biaya jabatannya. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan ketemu penghasilan neto. Ke bawah sama dikurangi PTKP, ketemu PKP, pajak terutangnya kali tarif cairnya saja. Nah, ini contoh soal. Andi, ini berarti dia statusnya sebagai karyawan. Ada yang bisa diangkat? Status PTKP-nya apa? K berapa? TK apa? Berarti Andi kawin atau tidak? Enggak, status PTKP-nya apa? Andi apa? K, TK atau apa? K atau TK? Kawin tidak? Andi? Statusnya kawin tidak? Kawin, berarti K. Terus? 3. Jadi PTKP-nya ini berapa? Ini. Untuk OP sendiri 54 juta. Status kawin 4.500.000, tanpa tanggungan 4.500.000, maksimal 3. Berarti ini berapa? 3 berarti ini untuk wajib pajaknya sendiri 54 juta. Kemudian status kawin tambah 4 juta, 1,5 juta. Tanggungan masing-masing 4.500.000. Berarti kali 3. Total berapa? 4 juta 54 tambah ini berapa? Berarti 72. Berarti PTKP-nya 72 juta untuk PTKP. Ini statusnya K3, besarnya 72 juta. Ada yang menghitung? Coba PPh terutang Andi setahun berapa? Ini tadi konsepnya menggunakan ini. Sorry. Ini. Tadi gajinya 1 bulan berapa? 7 juta. 7 juta kali 12 berapa? Ya, coba silakan. Enggak apa-apa, salah, enggak apa-apa, saya nilai. Tetap saya nilai ya. Untuk nambah nilai, jadi nanti kalau nilainya B+ bisa naik ke A gitu. Silakan. Tinggal dimasukkan aja penghasilan brutonya berapa setahun, dikalikan aja 7 juta kali 12 bulan berapa. Enggak apa-apa, salah.
Ada yang mau silakan. Resta. Biar saya hafal juga nama-namanya. Ya silakan. Tidak apa-apa salah. Silakan. Bisa nanya ke kiri. Dan PTKP-nya sudah ketemu yang nanti. Ini sana penghasilan brutonya berapa? Penghasilan bruto itu kan ya, penghasilan bruto. Akuntansi harus banyak latihan ya. Dicoba latihan tiap soal dicoba. Berarti kalau dengan di bawahnya 7 juta kali 12. Ya? Maksudnya? Enggak, jadi Pak, ya jadi tadi ada yang bilang mau apa bimbingan tapi enggak jadi. Oh, bimbingan skripsi. Iya. Angkatan berapa? Enggak ada, itu nanggung ya Pak. Oh, iya mau tambahan kelas ya. Di jabatannya berapa? 5% kali 84 juta. Tulis di jabatan. Tulis di jabatan. Kali 84 juta berapa? Terus penghasilan netonya dikurangkan. Penghasilan neto penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan berapa? Jawaban 4 juta dikurangi 4 juta 200 berapa? Sembilan 800 kurangi 4 juta 200. Sembilan 800. Oke. Kemudian dikurangi PTKP-nya. Itu dihapus saja. Di bawah tulisannya itu dihapus. Nah, PTKP-nya 72 juta. Tulis PTKP dalam kurung K3. PTKP dalam kurung K3. K garing 3 garing 3 sama dengan 72 juta. 72. Kemudian pajak penghasilan kena pajaknya kurangkan saja. Penghasilan itu kurang PTKP berapa? Tulis PTKP tulis PTKP dia langsung PTKP sama dengan berapa? 2 juta berapa? 7 juta 800. Sorry berapa? Ya 7 juta 800 ya. Ya. 79 dikurangi 72 berapa? 79 dikurangi 72. Ya berapa? 7 juta 800. 7 juta 800 ya. PKP 7 juta 800.
penghasilan terutangnya, pajak terutangnya berapa? Tarifnya proporsional, progresif kemarin, berarti 60 juta pertama dikali 5%, itu masih masuk 60 juta pertama tidak? Yang mana? Itu, TKP-nya kan 7,8. Ya. Sekarang kita menghitung pajak terutangnya dengan cara menetapkan tarif. Tarif kemarin progresif kan? Ya. 5% pertama, 60 juta pertama kali 5%. Ya, itu masuk 60 juta pertama enggak? 78 tuh, masuk. Ya, masuk. Berarti kali 5% langsung. Tinggal 5%. Ya. Bawahnya. PPh terutang, tulis terutang. Sama dengan 5% kali 7,8 juta berapa? Nah itu ya. Itu setahun nih. Nanti kalau sebulan dibagi 12 berapa? Itu setahun, tulis setahun. PPh terutang setahun. Tulis PPh terutang bawahnya setahun. Di bawahnya gimana tulisnya? Setahun itu. Berarti kalau per bulan, tulis bawahnya kalau per bulan sama dengan 390.000 bagi 12. Dibagi. Nah, 12 sama dengan berapa? Itu per bulan. Sampai sini bisa diikuti nggak? Menghitung. Ya ini untuk OP yang statusnya sebagai karyawan. Ya. Kalau statusnya penghasilannya dari usaha atau pekerja bebas, dia tidak ada pengurangan biaya jabatan. Biaya jabatan hanya untuk OP yang sebagai karyawan. Penghasilan brutonya 7 juta kali 12. Ya. Biaya jabatannya 5% kali 84 juta. Penghasilan netonya dikurangi saja. Penghasilan bruto dikurang biaya jabatan 79.800. PTKP-nya 72 juta. Berarti PKP-nya 7.800. PPh terutang karena masih di 60 juta pertama dikali 5%. Ya. Nah ini jawabannya tadi. Statusnya K3, ini PTKP-nya. Berarti take home pay yang dibawa oleh Andi setahun 84 juta dikurangi pajaknya 392.000. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini jawabannya ini.
sorry. Bagaimana? PPH terutang. Yang mana? Ya, kemarin ada progresif. Ini PPH OP. Kan progresif ya. Ini untuk PKP sampai dengan 60 juta pertama. Tarifnya 5% kan? Ini kan masih 7,8 juta, masih di bawah 60 juta sampai 60 juta. Di atas 60 juta sampai dengan 240 juta tarifnya 15%. Di atas 240 juta sampai dengan 50 juta tarifnya 15%. Iya, tarifnya progresif. Tinggal dimasukkan ini. Pasti kayak gitu maksudnya? Pasti benar. Pasti gitu maksudnya. Ya itu masih seperti itu. Maksudnya pasti gimana? Relatif lagi maksudnya. Nah ini kalau badan ya. Ya kalau maju biasanya nanti teringat ya. Suruh nulis PKP berarti teringat terus. Dicoba menulis ya. Kalau menulis itu nanti teringat ke memori kita. Nulis PKP berarti nanti ujian teringat terus. Penghasilan kena pajak. Nah ini untuk menghitung badan tarifnya tunggal ya. Sekarang tarifnya 22%. Tarif badan pagi-pagi banget PPH-nya 22 tarif tunggal. Jadi contohnya begini. Jadi peredaran usaha bruto misalnya 300 juta, ada HPP dan biaya-biaya dikurangkan 255 juta, berarti laba usaha atau penghasilan netonya 45 juta. Kemudian di sini ada penghasilan lainnya dan biaya lainnya 45 juta dikurangi ditambah 5 juta dikurangi 3 juta ketemu 47 juta. Kompensasi kerugian, anggap saja ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya 2 juta, berarti PKP wajib pajak 45 juta sekarang. Nah ini dihitung pajaknya. Jadi konsepnya seperti ini ya, sama menghitung laba rugi, laporan laba rugi, ya. Peredaran usaha penjualannya berapa, itu dicari netnya, ya. Sudah dikurangi dengan retur dan potongan-potongan, ketemu peredaran usaha brutonya. Biayanya dikurangi HPP, kemudian dikurangi lagi dengan biaya usaha, ketemu laba usaha, ditambah pendapatan lain di luar usaha dan biaya lain di luar usaha, ketemu laba sebelum pajak. Ini dihitung, ini merupakan PKP untuk badan. Penghasilan kena pajaknya dihitung dari sini. PPh terutangnya dikalikan tarifnya tarif tunggal. Tapi ada beberapa syarat di sini. Kita melihat dulu dari peredaran usahanya, ya. Jadi tarif atau badan ini 22%, mulai tahun 2022. Sebelumnya 25%. Dari tahun 2010 sampai tahun 2021 ini 25%. Kemudian berubah tahun 2022 sebesar 22%. Nah, jadi untuk menghitung badan ini tidak langsung dihitung untuk menghitung menggunakan tarifnya. Ini kita lihat dulu offsetnya, peredaran usaha brutonya. Ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Jadi untuk peredaran usaha bruto sampai dengan 4,8 M, apabila badan tadi peredaran usaha brutonya atau penjualan netnya sampai 4,8 M, ini dia mendapat fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normalnya. Tarif normalnya kan 22%. Berarti dikali 50% baru dikalikan PKP-nya.
Nah, dilihat dulu syaratnya ini. Apabila perolehan usaha brutonya sampai dengan 4,8 M, mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi tarifnya 22%, ini dikalikan 50% dulu. Jadi 11% baru dikalikan dengan PKP-nya. Untuk perolehan usaha bruto di atas 4,8 M sampai 50 M menggunakan ini tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif ya. Jadi tarifnya 22%. Nah, coba dilihat sini contoh. Di sini ada soal yang pertama aja ya. Tahun 2016 PT Buana memiliki perolehan usaha brutonya 3 juta. Berarti masih di bawah 4,8 M. Ya. Berarti dia mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%. Dan penghasilan labanya laba sebelum pajaknya 600 juta. Berarti kita hitung ini yang A, PPh terutama PT Buana 2016 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi dari tarif ini tarifnya tarif 2016 ya, 25% sorry. Ini tarif yang lama ya. Nanti digantikan saja di sini. Ini ganti 22% mulai tahun 2022. 2020 ya. Ini saya menggunakan tarif yang lama dulu ya, karena tahunnya 2016. Jadi tarif tunggal 25% kali 50% kalikan PKP-nya. Tadi PKP-nya 600 juta. Berarti 12%, 50% kali 25% kali 600 juta, ketemu 75 juta. Ini PPh terutang PT Buana. Kemudian tahun 2017 perolehan usaha brutonya 30 juta dan penghasilan kena pajaknya 6 miliar ya. Penghasilan perolehan usaha brutonya 30 miliar sorry. Yang atas tadi penghasilan brutonya 3 miliar ya sorry. Nah, ini 30 miliar. Berarti kok 30 miliar? Ada tarif mendapat fasilitas sebesar untuk perolehan usaha brutonya sampai 4,8 M. Jadi sampai 4,8 M mendapat fasilitas ya, pengurangan tarif. 4,8 M sampai dengan 50 M ini tidak mendapat fasilitas. Di atas 50 M ini tidak mendapat. Jadi hanya 4,8 aja sampai 4,8. Jadi kalau tarifnya omsetnya tadi 30 M, berarti yang 4,8 perolehan bruto sampai dengan 4,8 nya mendapat fasilitas. Di atas 4,8 sampai dengan 30 M ini tidak mendapat fasilitas. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Nah ini yang untuk mendapat fasilitas berarti dari 30 M tadi yang 4, sampai 4,8 ini mendapat fasilitas pengurangan tarif. Jadi kita hitung 4,8 dibagi 30 M dikali 50% kali 25%. Sekarang sebetulnya 22 ya, mulai tahun 2020. Kali ke PKP-nya. PKP-nya tadi 6 miliar ya. Ketemu di sini 120 juta ya. Jadi 25% kali tarif normalnya dikali 50% pengurangan tarifnya dikali 4,8 bagi 50 dikali PKP ketemu 120.
Ini yang mendapat fasilitas pengurangan tarifnya, ya. Jadi ada dua di sini. Dan omset sampai dengan di atas 4,8 sampai dengan 30M-nya, dia tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Nah, ini. Periode usaha bruto yang di atas 4,8 sampai 30M-nya berarti tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Jadi rumusnya PKP dikurangi hasil yang pertama tadi, ini ya. PKP dikurangi hasil yang pertama tadi, ini hasil ini, dikali 25%, karena tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Hasilnya 1.470 juta hasil kedua. Nah, ini ditambahkan dengan hasil pertama tadi, 120 juta ditambah 1.470 juta, ketemu 1.590 juta. Ini pajak penghasilan terutang. Ya, masih bingung pasti, saya yakin masih bingung karena persyaratannya tadi yang membingungkan. Untuk perolehan usaha bruto di atas 50M tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Jadi misalnya contohnya, nanti saya ulang minggu depan. 2018 perolehan usaha brutonya 52 miliar, berarti di atas 50M. Ini keseluruhannya tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Jadi menghitungnya ini penghitungan yang normalnya seperti ini, ya. Seharusnya penghitungan semuanya seperti ini. Omset net di atas 50M tidak mendapat, seluruhnya tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Jadi 25% kali PKP langsung. Jadi PKP-nya berapa ini? PKP-nya 10 juta. Berarti sini tarif normal langsung dikalikan PKP-nya. Ketemu 2.500.000 juta. Seharusnya penghitungannya seperti ini, ya. Cuma pemerintah memberi keringanan, biasanya kalau 4,8 itu pengusaha kecil, ya. Jadi dikurangi dengan fasilitas pengurangan tarif tadi, diberi keringanan dengan pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi kita lihat dulu untuk badan tarifnya normal, tarifnya tunggal, cuma menghitungnya ada syarat-syaratnya tertentu, ya. Jadi untuk omset sampai dengan 50M, di atas 50M tidak keseluruhannya tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Ya, nanti saya ganti ini untuk yang terbaru ya, 22% itu. Nah, ini yang pertama keseluruhannya mendapat fasilitas pengurangan tarif karena tadi sampai 4,8M mendapat fasilitas pengurangan tarif. Yang B, ini yang susah B ini, ya. Apabila omsetnya sampai dengan 50M, maka ada sebagian mendapat fasilitas pengurangan tarif dan sebagian tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. Yang sampai 4,8 kita hitung seperti ini rumusnya. Ini mendapat fasilitas pengurangan tarif.